What's up guys, balik lagi di video gue sama Ipan. Halo. Ya kita hari ini mau ngomongin soal Endgame lagi nih. Yoi. Kayaknya hari ini tanggal berapa ya? 27. 27. Kayak tadi pagi kalau nggak subuh, apa nggak kemarin malam. Itu tuh ada poster Endgame baru ya. Iya. Yang banyak posternya ya. Banyak. Muka-muka per orang-orang itu ya. Iya. Ada yang berwarna, ada yang black and white. Yang berwarna itu Avengers yang masih tersisa, yang hitam putih itu Avengers yang sudah di snap atau dibunuh gitu ya. Yang poster yang berwarna itu kan ya Avengers yang kita lihat terakhir di inilah ya, yang di Infinity War lah ya. Contohnya kan ya ada si Cap dan lain-lain, Clint Barton sama si Ant-Man lah ya. Si Scott Lang kan di sini ada lagi nih. Ada posternya juga. Ada beberapa nih. Contohnya kayak si Pepper Potts sama si Happy. Yang gue lihat agak menarik nih, dapat poster sendiri gitu ibaratnya ya. Itu lumayan menarik. Nah, kalau kayak Pepper Potts mungkin kita tahu kan ya dia kan udah klik ya, yang dia kan pakai rescue armor ya. Pakai rescue armor, Ya role-nya akan lebih dari supporting karakter gitu. Iya. Yang gua agak penasaran sama si Happy. Berarti kan si Happy ini masih hidup. Dan supposedly selama si Tony lagi di luar angkasa, yang nemenin si Pepper ya Happy doang. Bener. Iya. Tapi terlepas dari itu mungkin dia yang ngawasin Pepper selama dia pakai rescue armor. Mungkin karena itu dia bisa dapet role yang lebih gede. Happy-nya tuh mungkin yang ngebantu si Pepper Potts mungkin ya buat kayak bantu dia nge-guide lah buat inian armornya gitu lah. Iya. Wong. Itu juga menarik banget ya. Nah, kalau kayak di Infinity War kan dia ada juga tuh. Ada. Tapi kan yang pas Avengers pada cabut, Dia bilang dia mau ngejagain si Sanctum-nya ya. dia mau ngejagain itu aja kan gitu. Iya. Nah ini Wong kan juga kalau kita lihat dari Doctor Strange lah, itu kan karakternya kan supportingnya kan agak Psychic juga bisa aja kan. iya sih. Asisten gitu. Nah, di Infinity War dia juga kayak lebih kecil lagi ya karakternya. Iya, lebih kecil lagi. Nah tapi di film ini ntar nih dia bisa dapat poster semuka gitu ya. Menurut gue sih ya kayak si Wong, Pepper Potts sama si Happy ini sih ya. Mungkin kalau kayak buat karakter supporting karakter gitu bisa dapat poster yang sendiri gitulah, satu muka gitu sih lumayan gede kali mungkin role ntar ya. Iya, bisa banget. Si Valkyrie. Kan Valkyrie kan sebetulnya di trailer pertama Endgame, Super Bowl, apa mungkin trailer yang kemarin yang ketiga, itu tuh nggak ada Valkyrie sama sekali ya. Nggak ada. Muncul di promonya Endgame nih baru ini doang gitu loh. Ya Russo juga pernah ngomong kan ya. Dia kayak jelasin kayak kok Valkyrie di Infinity War kok nggak ada di awal-awal yang kapal diserang kan. Nah, dijelasin katanya ternyata si Valkyrie kan berhasil kabur duluan lah sama beberapa populasi Asgardian yang masih ada gitu loh. Lumayan menarik juga ya di sini ya. Kayak kira-kira role dia kalau menurut gue sih mungkin dia bakal di team up sama si Thor lagi sih mungkin ya. Ya karena kan di Ragnarok juga udah kita lihat kan dia team up-nya lumayan oke gitu. Betul. Aneh ya kalau kayak di Infinity War kan si Rocket, Groot sama si Thor. Iya. Tapi kalau kayak di ini ya ini berdasarkan dari trailer yang sebelum ini doang sih. Itu kan si Rocket kayak Sama War Machine ya. Tapi di satu klip itu doang Satu sih. scene ini. Iya, nggak bisa ngomong juga sebenarnya sih. Meskipun si Valkyrie ini dulu sempet klik juga kan di mainan-mainannya gitu. Iya, mainannya ada duluan. Ada duluan, makanya kita langsung berkesimpulan, oh ini orang hidup, ternyata benar. Karakter yang pada black and white nih posternya. Yang hitam putih ya sekarang. Hitam putih itu kan yang pada di snap jadi das semua. Atau dibunuh. Kita start dari Loki nih. Kalau Loki kan ya di Infinity War kan dia mati tuh awal-awal ya. Bakal ada dia lagi apa enggak gitu loh. Di film Avengers ini kan juga masih belum jelas sebenarnya ya. Belum jelas meskipun bukti-buktinya lumayan kuat gitu kayak si yang terakhir kita bahas kan si makeup artisnya si Tom Hiddleston. Di Instagram nih dia kayak ngupload gitu. Dan dia bilang thank you TH. Nah, terus di leak-leak yang sebelumnya tuh kan sempet ada tuh Loki-nya lagi pakai masker gitu, sama ada Thor-nya tapi Thor-nya rambutnya panjang ya kan. Iya. Nah itu mungkin adegan time travel ya. Bisa sih ya. Kan juga di film ini kan time travel katanya kan juga lumayan kuat lah ya. Iya. Ceritanya katanya 90% lah. Bisa jadi. Udah. Tapi mencurigakan sih kenapa Marvel ngeluarin poster-poster ini gitu. Kenapa mereka pengen ngasih tahu bahwa kayak beberapa teori lo bener gitu. Ini karakternya masih hidup dan emang di teorinya atau di leaknya emang udah ada gitu. Yang gue kaget juga si Shuri sih cuy.
Ya. Shuri ada di side yang hitam putih gitu, berarti dia udah confirm dia kena snipe kan. Iya. Dan ini berarti nge-confirm bahwa yang di trailer pertamanya Endgame itu kan ada tuh si Banner lagi ngeliat yang missing ya. Iya, missing person kan. Ada Terus ada si Shuri-nya. Iya. Yang setelah Thanos-nya snap yang akhir-akhir itu juga kita udah gak kasih lihat Shuri lagi ya. Udah pokoknya ngeliatnya yang Black Panther jadi abu. Ya beberapa warrior di Wakanda yang di battlefield itu jadi abu, tapi ya kita nggak pernah dibawa ke Si Shuri. ke labnya lah gitu ya. Kita nggak tahu fate-nya, tapi ternyata mati. Gitu. Ya berarti mungkin ya ini ntar bakal di pick up-nya kalau Shuri ya di arc Okoye kali mungkin ya. Bisa aja di Secara Okoye kan dari grup heroes ini kan dari Wakanda, berarti dia doang gitu sekarang ya. Ya nggak sih? dia sama si itu Jabari siapa sih? Oh, Mbaku Ya sama Mbaku doang. Iya Mbaku aja nggak dapet karakter poster loh. menarik aja gitu loh, kayak beberapa supporting karakter gitu tapi bisa dikasih poster sendiri semuka gitu doang sih. Iya, kenapa gitu, dan kayak nge-confirm beberapa karakter emang ya ini emang mati, beberapa karakter ya ini emang hidup gitu. Kenapa Marvel ngasih kita sesuatu yang seharusnya itu bisa dibilang spoiler gitu loh. Tapi kenapa dia kayak langsung ngasih? Berarti kan ada sesuatu yang lebih gede lagi yang mereka umpetin kan. Kalau mereka se-confident itu untuk ngasih ini. Bisa jadi. Ya kan? Lanjut ke ini nih, ke topik kedua kita nih. Dua karakter ini nih. Si Tony Stark sama si Cap. Yoi. Steve Rogers. Kan kalau gue liat di internet nih, di artikel-artikel apa di YouTube lain lah gitu. Banyak yang ngebahas tuh kayak Steve Rogers nih yang bakal mati nih ntar di Endgame gitu. Gue mau nanya ke lo nih, menurut lo kira-kira siapa sih gitu yang bakal mati gitu? Ini kayak Infinity War lagi nih, kayak nebak-nebakan yang mati. Tapi yang ini kayak banyak orang yang ngiranya ke Cap. Apa si Iron Man lah. Tapi ya mainly kayak lebih ke Cap. Karakter senior nih dua-duanya nih. Dari phase pertama. Coba kita bahas satu persatu ya. Oke, masuk akal Steve Rogers kenapa dia kalau mati cocok banget di Endgame, karena satu, dia first Avenger dan dia ini gak ragu-ragu untuk ngorbanin dirinya. Yes. Bisa kita lihat di film pertamanya di The First Avenger, dari yang pas di zaman masih cungkring tuh. Yang dia udah, wah gue pengen jadi tentara, gue pengen ngebela negara gue. Yang dia di pojokan, yang dia langsung ngambil tutup tong sampah pas dia dipukulin kan berarti kan willpower-nya gede. Dan ini sih waktu yang dia lagi latihan terus dilempar granat, dia langsung tiarap ditutupin terus supaya suruh orang kabur kan. Ternyata granat nggak meledak ya. Granat meledak. Di mana orang-orang lainnya udah langsung kayak kalang kabut. Jiwa berjuangnya tuh udah gede banget gitu, udah sampai dia udah nggak ragu lagi untuk korbanin diri. Seiring perjalanannya dia makin nggak ragu gitu. Dari yang awalnya dia cuma pengen berjuang demi negaranya. Sampai dia udah ketemu Red Skull, dia udah ketemu kayak segala macam Tesseract, Infinity Stones, bla bla bla. Dia harus ngelawan temennya sendiri gitu kayak si Bucky. Terus teman keduanya sendiri si Tony. Ya. Sampai akhirnya dia harus ngelawan si Thanos ini. Untuk ngelindungin bumi gitu. Udah pasti dia makin nggak peduli sama dirinya sendiri dong. Kalau dari gue sih mungkin kalau kayak si Cap nih ya, kalau kayak dari masalah aktornya nih, si Chris Evans ya, setahu gue tuh kontrak Chris Evans tuh mestinya abisnya tuh di Infinity War. Nah tapi Infinity War ini kan bisa dibilang kan jadi dua part ya. Infinity War yang pertama, ya Endgame yang part keduanya gitu loh. Semestinya kan udah habis di Infinity War, tapi si Chris Evans dia di interview dia nge-state itu kayak itu nggak make sense kalau misalkan kayak tiba-tiba ntar di part 2-nya itu nggak ada, Cap-nya udah nggak ada. Mungkin ya berdasarkan dari skrip udah dikasih apa gimana lah ya. Memang rumornya tuh udah ini kencang, kontraknya tuh katanya udah mau habis. Tapi ya maksud gue ya tergantung dia lagi gitu loh. Kalau misalkan dia udah mau habis sana ya udah Pratt habis. Kalau nggak ya ada option pasti kan buat extend gitu loh. Dari yang tweetnya si Chris Evans kan, yang gue udah mainin ini karakter, thank you banget buat supportnya dari yang di depan kamera, di belakang, audiens segala macam bla bla bla. Gue sih nangkapnya belum tentu juga kalau dia tuh bakal gitu. Dia say goodbye gitu loh. Itu sih belum tentu gitu menurut gua. Mungkin ya bisa aja dia terharu gitu. Udah mau habis nih. Maksudnya dia udah jadi sosok ikonik gitu ya. Cap udah berapa lama gitu. Kebawa momen gitu. Mungkin. Itu pernah ada Serena Williams, pemain tenis profesional lah. Yoi. Dia tuh waktu itu ada videonya di Instagram ya, apa di story apa di post gue lupa. Dia kayak lagi nge-story. Dia secret langsung dimatiin sama dia gitu loh. Video sih udah di take down sama dia, tapi ya waktu itu gue sempat lihat ada beberapa media lah yang sempat nge-leak, yang sempat
nge-save terus dikeluarin lagi tapi ya. Nah, tapi kalau menurut gue ya kalau Steve Rogers mati ya yang kayak lu bilang tadi sih sama gue mikirnya sih. Dia kan yang kayak willing to sacrifice gitu loh. Yang dari yang pertama yang dia masih cungkring, masih belum ada power so ibaratnya dia tapi berani kayak buat nge-lay his life lah gitu loh. Walaupun dia masih lemah gitu ibaratnya. Ya Winter Soldier endingnya tuh juga yang dia kan yang pas battle terakhirnya tuh dia kan udah kalau misalkan kayak Bucky-nya menurut dia bener ya udah lu bunuh gua enggak apa-apa gitu loh. Lebih jadi sesosok heart and soul dari Avengers ya. Heart and Soul-nya iya. Nah, menurut gua gitu. Nggak kalah lah sama Tony gitu. Nggak kalah sama Tony. Nah, langsung kita bahas Tony nih. Kalau Cap itu Heart and Soul, Tony itu bisa dibilang brain nih. Cap itu dari awal emang udah begitu dan dia semakin kuat ininya juga untuk berkorban. Sementara si Tony itu dari orang songong. Iya sih. Dari orang snobbish banget gitu loh. Dia dari bener-bener cerita hero to hero dan dia yang sampai sekarang tuh bener-bener cuma manusia. Iya. Manusia yang pinter dan kaya gitu loh kayak Batman lah, cuman dia emang pengen ya pelan-pelan kan dia akhirnya pengen ngelindungin orang gitu kan. Awalnya dia pengen ngelindungin Pepper, dia akhirnya ngelindungin negaranya, akhirnya dia ngelindungin ya sama kayak ngelindungin bumi gitu loh. Dan itu bisa dilihat progres dia tuh kelihatan banget kan dari film-film solonya sampai ke film-film yang kayak Avengers 1, Avengers 2 yang Infinity War kemarin, bahkan di Civil War dia pun di highlight gitu loh meskipun sebagai villain gitu kan. Oke lah, Cap itu emang simbol kayak freedom, simbol freedom, simbolnya kayak patriotism. Tapi Tony tuh paling bisa direlate sama manusia biasa, sama kita, sama penonton. Karena semua orang pengen jadi kayak dia gitu loh. Buktinya dia bisa dibilang karakter paling populer. Yes. Dari dulu film Iron Man tuh nggak sepi penonton, meskipun kritik bilang itu jelek. Ada yang jelek ya sih. Tetap orang tetap nonton gitu loh. Iron Man dulu kalah sama ini, terus akhirnya dia nge-upgrade armornya jadi ada apanya gitu. Itu sih yang kayak akhirnya dia bikin nanoteknologi karena kenapa dia nggak bisa ngejar si kapalnya si Cap, akhirnya dia bikin jet di kaki gitu. Kayak gitu-gitu kan dia kayak gue nggak mau berkorban tapi gue mau bikin metode pencegahan gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak bikin kayak semacam contingency plan untuk biar dia tetap hidup, semua orang tetap seneng gitu. Mungkin ya juga yang kayak case-nya dia yang kayak di Age of Ultron ya. Dia ngebuat program Ultron ini kan buat awalnya buat ngejagain. Maka ternyata kan salah. Benar. Lebih menarik kalau misalnya dia akhirnya tiba-tiba dia udah belajar banyak hal dari kesalahannya dia. Cuman satu yang dia belum belajar, yaitu ngorbanin dirinya sendiri. Dia belum punya, oke lah katakanlah dia udah bisa nolongin orang, tapi dia masih nggak mau putting himself on the line gitu. Buktinya dia masih bikin contingency plan kayak gitu buat apa? Dia masih bikin precautions itu buat apa ya? Karena dia bukan Cap. Sebelum jadi tentara dia juga udah begitu. Dia emang orangnya baik, coy. Kalau gitu orangnya pinter lah nggak lo? Kalau gue bilang dia otaknya Avengers sekarang apa? Karena dia yang pinter. Makanya yang dia belum belajar, sepinter-pinternya dia belum belajar apa? Korbanin diri untuk nyelamatin semua orang. Dan rumor-rumornya si Infinity Stones ini tuh yang terakhir bakal pegang tuh si Tony. Katanya bakal ditancepin di reaktornya. Terus dia bakal kayak ngeluarin proton cannon yang kayak di game Marvel vs Capcom. Dari dadanya. Dan itu kan katanya bakal ngabisin banyak energi. Dia akhirnya mati. Robert Downey itu sebenarnya kan kayak bisa dibilang lah ya, kan kontraknya memang sama kayak Chris Evans lah, udah katanya udah mau habis juga. Terus mungkin ya kalau udah habis ya dia ada option gitu loh, mungkin mau nambah apa gimana. Tapi ya kalau kayak kita lihat ya dari semua film MCU, dari Iron Man kayak apa yang lain-lain, apa mungkin Avengers yang crossover gitu, Civil War, Avengers, bisa dibilang tuh Robert Downey tuh kayak aktor paling A-list ya nggak sih? Yang paling ya biayanya paling mahal lah. Maksudnya ya, kita lihat Scarlett Johansson, ya Chris Evans, Paul Rudd lah gitu-gitu. Paul Rudd, ya Mark Ruffalo kan itu juga termasuk A-lister, tapi kan ya nggak se-A-list Robert Downey. A-listan mana sih sama Robert Downey gitu loh. Iya, benar. Kayak lu bilang tadi dia kan yang kick off MCU inilah bisa dibilang lah ya. Dia dulu bisa baru merambat ke yang lain. Sebenarnya kalau gue bilang ya, kalau misalkan kayak Russos decide buat ternyata ntar memang si Tony yang mati, menurut gue sih itu bisa lumayan ngebuat ini sih, apa?
cerita yang lumayan emosionalnya bener-bener parah, nampol banget gitu. Kacau ya. Ini berarti kan kayak karakter yang paling arguably lah, karakter yang paling disukain lah. Dari MCU gitu loh. Most definitely cuy. Mainannya paling laku, merchandise paling banyak. Ya film-filmnya juga nggak ada yang jelek dalam segi box office ya. Let's say dia yang dimatiin lah sama si Russo Brothers ini. Itu menurut gue sih ya mungkin bisa jadi momen yang sangat-sangat gila gitu loh. Iya. Ketimbang sama si Chris Evans sih kalau meskipun gitu. Tetap sedih. Iya. Tetap sedih kalau Chris Evans mati. Si Captain mati. Iya, tapi kalau Tony Stark yang dimatiin, wah itu bisa yang nangis kayak. Pasti nangis meskipun kalau misalnya Captain yang meninggal juga pasti banyak yang nangis. Cuman kayak lebih baik kalau Tony lebih nampol. Iya, lebih nampol. Karena kan ini filmnya endgame ya kan. Akhir dari semuanya gitu kan bisa dibilang. Dan awalnya itu kan dimulai dari Tony Stark. Betul. Gue pernah baca nih, ada artikel kayak tentang si Kevin Feige nih. Si Kevin Feige kayak keluarin statement soal Captain Marvel, si Brie Larson ini. Dia tuh ada bilang, dia nge-quote kayak Brie Larson ini atau Captain Marvel itu bakal nge-lead MCU di masa depan. Kalau dari statementnya si Kevin Feige yang gue tangkep sih ya, itu kayak menurut gue tuh kayak Captain Marvel tuh dibilang bakal nge-lead MCU, mungkin yang bakal jadi kayak role si mirip-mirip kayak role si Tony Stark di MCU ini, mungkin di phase yang setelah Infinity Saga ini ya. Jadi banyak highlightnya lebih ke dia gitu ya. Nge-revolve-nya around dia juga lah gitu loh. Mungkin around dia sama satu karakter lagi gitu loh. Yang ntar mungkin mati gitu. Bisa jadi. Even di filmnya Captain America aja, tetap filmnya si Tony gitu kan. Ya emang revolve around dia gitu. Ya benar-benar. Dan ya sih cocok juga kalau misalnya si Captain Marvel yang supposedly yang gantiin. Berarti kan bisa dibilang lu di sini si Kevin Feige nge-imply kalau si Captain Marvel bakal ngegantiin Tony Stark gitu. Salah satu lah mungkin Tony Stark kalau nggak si Cap gitu. Iya. Tapi ya kalau dari pemikiran gue sih ya take a leading role in MCU ya emang si Tony. Kalau sekarang kan Tony lah. Karena batu pertama kan ditancepin sama Tony gitu loh bisa dibilang gitu. Iya. Kalau misalnya kita kayak look up ke komik dikit lah, itu kan juga ada tuh ceritanya kan kalau nggak salah Civil War 2 ya. Iya, Civil War 2. Itu kan juga udah ya kubunya si Carol Danvers versus kubunya si Tony Stark lagi lah. Iya, maksudnya Iron Man. Captain America juga sosoknya masih ada, tapi ya maksudnya udah nggak jadi yang kayak poster boy, leader di salah satu sekutunya gitu loh. Kan kalau yang Civil War 1 kan ya iya kan, dia sama si Tony kan, ya kayak di film aja gitu loh ibaratnya. Kalau kita mau look up ke komik lagi nih, kita compare komik sama film MCU ini, kalau kayak kita ngomongin soal Cap, mau kayak passing of the torch gitu lah, udah ada si Falcon, kalau nggak ya Bucky gitu kan, di MCU. Penggantinya siapa udah ada. Udah kalau mau ngarah ke sana udah ada gitu lah ya. Tapi kalau Tony Stark nih yang kayak masih belum ada penerusnya ya. Kan ya kalau kita ngomong si siapa tuh namanya si yang bocah itu? Harley Quinner ya. Dia kan rumornya memang bakal ada di Endgame. Terus ya mungkin jadi siapa namanya si Iron Lad ya. Lagi-lagi ya belum konkret lah. Belum pasti gitu. Karena kan konsep time travel juga masih kenceng gitu di situ. Ya bisa aja si Harley Quinner cuma jadi cameo. Iya. Belum tentu jadi penerus, meskipun bakalan ada yang Avengers kan katanya filmnya. Ya, lagi mau dibuat. Iya. Kalau gue tetap masih megangnya si Iron Man sih yang bakal mati, karena di trailernya Far From Home tuh kan kita bisa lihat si Peter Parker semacam di mentornya sama si Nick Fury, bukan sama Tony lagi. Iya. Berarti kan bisa di-assume Tony-nya udah nggak ada. Karena kan nggak mungkin dong Tony itu kayak ibaratnya udah jadi kayak bapak angkatnya dia gitu loh. Ya, soalnya kan ibaratnya yang ngebawa Spider-Man ke dalam MCU lah. Yang introduce dia kan juga si Tony Stark. Yang ngelatih juga Tony Stark. Yang bikin armornya juga Tony Stark. Malah adanya si Happy kan di trailer Far From Home ya yang kemarin. Iya. Nah jadi final nih sebelum gua tutup. Jadi menurut lo yang bakal mati siapa? Fix nih. Fix iya. Ya menurut itu tebak-tebakan aja kayak dulu. Maksudnya ini final opinion lah ya. Kayak dulu. Kalau menurut gue Tony Stark. Ya oke. Tony Stark. Kalau gue mungkin ya lebih kayak sama nih, gue juga Iron Man juga sih. Kalau dari kedua ya. Oh gitu. Oh iya. Tadi nggak gitu ya Pak ya. Oke. Kayak mungkin ya gue lebih sebenarnya masih agak bingung tapi ya. Tapi bisa aja kemungkinan
ada kemungkinan kecil dua-duanya nggak jadi mati. Yes. Karena kalau kontrak abis itu belum tentu dia dibikin mati loh karakternya. Mungkin ya kalau nggak, mungkin satu kalau nggak mati, kalau nggak kayak tadi lah. Mungkin Fast torch gitu ya. bisa aja dibilang si Iron Man-nya mau fokus bikin perusahaannya dulu kayak mau nikah sama Pepper kan. Ya, tapi lagi-lagi batal. Iya. Nggak tahu si Cap-nya mungkin dia pengen ngapain gitu, pengen pensiun. Ya Kan bisa aja. dua-duanya kan juga ngomong kan di trailer ya, whatever it takes. Ya. Dua-duanya ngomong gitu, jadi ya jadi gue pilih yang mana ya? Kalau gue sih kayaknya Iron Man juga kali. Iron Man Gua juga Iron Man ya. deh. Iron Gue Man soalnya juga ya. kalau menurut gue kalau misalkan endingnya dibuat kayak tadi, yang gue berfantasi lah. Menurut gue sih itu lebih nampol sih, tapi ya kita lihat aja. Kita lihat aja nanti. Juga tinggal sebulan lagi coy. Betul. Pasti juga ntar ya TV spot loh, pasti ntar juga banyak yang keluar pasti sih. TV spot kecil-kecil kayak waktu tahun lalu ya. Betul. Oke guys, udah gitu aja, kita udah selesai ngebahas nih dari poster-poster baru sampai perdebatan orang-orang nih. Betul. Iya, kita punya take gimana lah ini. Iya. Oke, nah ya menurut gue sih ya kan banyak tuh dari kemarin kayak fan teori gitu yang lu baca-baca di internet, suka ada diangkat kan di artikel. Kalau yang biasa orang-orang baca di Reddit, gue baca di internet banyak yang dapat dari sana. Terus biasanya bumbu-bumbunya tuh gitu kayak katanya si Kevin Feige begini atau katanya orang yang pernah ngelik Infinity War begini. Iya, begitu juga dari kebanyakan cerita yang orang-orang baca, yang apa yang gue baca juga pasti ada itu dua, Cap, kalau Iron Man. Semua spekulasinya ke sana ya. Cap-nya mati, Iron Man-nya yang pakai batu-batunya juga. Gitu kan. Iya. Ya meskipun Marvel itu kan suka ini ya ngagiring kita untuk mikir sesuatu terus dipatahin tengah-tengah, either sama humor atau sama sesuatu yang kita nggak prediksi sama sekali. Kayak misalnya si Red Skull, ternyata dia yang ngejagain Soul Stone. Kita kan mana ada yang bisa nebak. Iya, itu benar-benar mind blown. Benar, mindfuck itu Dan nggak menutup kemungkinan di durasi yang 3 jam 2 menit itu bakal banyak hal-hal yang bisa matahin teori-teori kita. Udah di confirm juga ya, bakal 3 jam. Nggak bakalan di-cut katanya. Nggak bakal di-cut. So far sih kata 3 jam tutup. Tapi ada toilet break itu. Jadi jangan takut. Ya kalau pesen dari gue sih ya jangan terlalu, ya maksudnya jangan terlalu percaya banget lah sama teori. Sama fan teori lah. Maksudnya baca, menarik sih menarik, tapi ya nonton kita tetap nonton gitu. Cuman ya jangan terlalu terpaku sama omongan kita, jangan terlalu terpaku sama omongan orang. Fan teori lain. Menarik memang menarik, tapi ya cuman ya kita nggak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu. Kalau kalian mau komen juga boleh sih sebenarnya di bawah gitu. Betul. Kita sharing-sharing bareng aja. Oke guys, udah gitu aja dulu. Jangan lupa follow gue di Instagram, follow Ivan juga di Instagram @ngaginta. Yoi, jangan lupa juga share video ini kalau lu pada belum share. Ya, biar bisa pada nonton juga semuanya. Biar pada nonton. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue kalau belum pada subscribe. Oke, thank you banget para nonton. See you guys in the next video.